Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febriana dengan NIM B106119111 dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan membahas mengenai data time series, moving average, terus exponential smoothing, MAD, MSE, MAPE, dan MPE. Oke, yang pertama kita buka data time series. Nah, di sini saya menampilkan pengertian dari data time series. Data time series atau runtun waktu adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Nah, di dalam data time series ini terdapat 4 macam tipe pola data, yaitu yang pertama, ada horizontal. Tipe data horizontal itu adalah ketika data observasi berubah-ubah di sekitar tingkatan atau rata-rata yang konstan. Contohnya itu penjualan tiap bulan suatu produk tidak meningkat atau menurun. Nah, dia itu secara datanya itu konsisten gitu pada suatu waktu. Lalu yang kedua, ada tipe pola data musiman atau seasonal. Nah, tipe data seasonal ini adalah ketika observasi dipengaruhi oleh musiman yang ditandai dengan adanya pola perubahan yang berulang secara otomatis dari tahun ke tahun. Contohnya adalah pola data pada pembelian buku baru pada tahun ajaran baru. Yang ketiga, ada tipe pola data trend, adalah ketika observasi naik atau menurun pada perluasan periode suatu waktu. Contohnya adalah data populasi. Yang keempat, ada tipe pola data cyclical. Tipe data cyclical ini ditandai dengan adanya fluktuasi bergelombang data yang terjadi di sekitar garis tren. Contohnya adalah data-data pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh data time series. Nah, di sini ada data time series. Saya mengambil data penjualan mesin cuci Sharp. Nah, ini dari tahun 2001 sampai 2004 Januari. Di sini ada tahun, bulan, dan YT. YT ini merupakan original data atau data penjualannya dari tahun 2001, Januari 2001 sampai Desember 2003. Nah, di sini kita akan coba masukkan ke aplikasi Grittle data time series-nya. Pertama kita buka dulu aplikasi Grittle-nya. Nah, ini lalu kita akan masukkan datanya, kita klik file. Sebenarnya di Grittle ini kita bisa membuat data sendiri langsung di aplikasi Grittle-nya. Cuman ini terlalu susah. Jadi kita harus masukkan satu-satu gitu. Nah, jadi kita langsung masukkan
saja dari data Excel. Kita klik file, open data, user file. Nah, terus kita ubah dulu ke Excel file yang XLSX. Terus kita cari datanya. Nah, ini kita masukkan. Nah, kolomnya ini bisa kita lihat di Excel-nya. Ini kan datanya ada di kolom ketiga. Jadi kolomnya kita ubah jadi 3. Barisnya itu ada di baris 1, 2. Berarti baris kedua. Kita ubah row-nya jadi 2. Kita klik OK. Kita yes. Nah, jangan lupa datanya kita ubah jadi data time series. Forward. Kita ubah jadi monthly. Forward. Monthly-nya kita ubah jadi 2001. Kita forward. Play. Nah, di sini V1-nya ini kalau kita ingin mengubah namanya, V1 ini akan kita ubah menjadi V1 ini kita akan ubah nama menjadi YT. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita edit atribut. Nah, ini name V1-nya kita ganti jadi YT. Kita oke kan. Nah, ini namanya sudah terganti. Lalu kalau kita ingin first different, kita klik datanya ini, lalu kita klik add, terus kita cari first difference. Nah, ini sudah keluar first difference-nya. Terus kalau kita mau nyari two difference-nya dari first difference ini, kita klik. Tadi kita di nomor 1, terus sekarang kita pindahkan ke 2 karena kita mau nyari two difference-nya. Nah, terus kita klik add. Nah, terus kita klik lagi first difference. Nah, ini udah keluar yang two difference-nya. Kalau kita mau melihat isi datanya, kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini keluar YT-nya. Kita cocokkan dengan Excel. Nah, ini semua bisa dilihat sama hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu moving average. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari moving average-nya, atau bisa disebut MA. Moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nah, adapun moving average ini terbagi lagi menjadi simple moving average, lalu ada weight moving average, dan yang terakhir exponential moving average. Nah, di antara ketiganya ini, simple moving average itu atau SMA memiliki pola perhitungan yang paling sederhana dan kerap digunakan oleh para trader.
Nah, sekarang kita praktekkan saja, langsung kita buka data yang akan kita gunakan. Sini saya masih menggunakan data penjualan mesin cuci Sharp tadi dari tahun 2001 sampai 2004 bulan Januari. Nah, yang pertama kita akan menghitung rata-rata, mencari rata-rata. Di sini kita tulis dulu MA. Karena saya mengambil periode 3 bulan, jadi sininya kita tulis MA3. Nah, lalu kita mulai dari bulan Maret. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan average. Karena periode 3 bulan, jadi kita blok dari Januari sampai ke Maret. Kita enter. Nah, ini sudah keluar MA-nya. Lalu untuk data selanjutnya, tinggal kita tarik aja ke bawah sampai bulan Desember 2003. Nah, setelah dapat MA-nya atau moving average-nya, sekarang kita cari forecast-nya. Kita tulis forecast. Kita tulis forecast. Nah, forecast ini kita mulai dari bulan April. Caranya itu cuma kita pindahin aja data MA3 tadi, yang bulan Maret kita pindahkan, sama dengan kita klik MA3 bulan Maret tadi, lalu kita enter. Nah, ini sudah dapat forecast-nya. Lalu tinggal kita tarik aja ke bawah datanya sampai bulan Januari 2004. Nah, ini sudah dapat forecast-nya. Lalu sekarang kita akan buat grafik. Caranya kita blok semua tabelnya ini, maksudnya blok semua datanya, lalu kita klik insert, klik grafik line ini. Nah, sini udah ada keluar grafiknya ya. Ini grafik hasil dari data tersebut. Bisa kita lihat di sini ada garis oranye, garis biru, dan garis abu-abu. Sini kita lihat yang pertama garis biru. Garis biru ini merupakan YT atau original data penjualannya. Terus ada garis oranye, ini merupakan MA atau moving average-nya yang kita cari tadi. Lalu yang abu-abu ini adalah nilai forecast-nya. Selanjutnya kita akan coba di aplikasi Grittle. Kita buka aplikasi Grittle-nya terlebih dahulu.
Lalu kita akan masukkan data, file, open data, user file. Nah, kita masukkan datanya. Kolomnya 3, barisnya ke 3. Kita klik OK. Ini karena data saya ada sheet 1 dan sheet 2, kita lihat ini ada di sheet 1. Jangan lupa kita klik sheet 1-nya. Kita klik OK. Yes. Datanya jangan lupa diubah jadi time series. Ini diubah jadi only, forward. Only-nya diubah jadi 2001, forward, play. Nah, ini data yang sudah kita masukkan tadi. Free satunya kita klik kanan, lalu edit attribute. Kita ubah namanya menjadi YT. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik variabel. Kita cari filter. Nah, di sini saya menggunakan simple moving average atau yang paling sederhana dari tadi yang saya jelaskan itu. Kita klik. Number observation ini kita ubah menjadi 3. Nah, untuk graph terus save ini kita klik saja. Kita klik OK. Nah, di sini keluar grafik datanya, grafik hasil. Sebenarnya aplikasi Grittle dan Excel itu sama aja, cuman di aplikasi Grittle ini di bagian grafiknya dia tidak mengeluarkan garis yang forecast. Dia hanya ada yang hijau ini garis original datanya atau data penjualan, lalu garis oranye ini garis dari simple moving average-nya tadi. Kalau di Excel kan dia ada, nah ini di Excel dia ada garis abu-abu ini yang merupakan nilai forecast, tapi kalau di Grittle dia tidak ada. Nah, sekarang kita akan melihat apakah data di Grittle dan Excel ini sama atau tidak. Kita close. Caranya tinggal kita klik 2 kali yang MAYT ini, moving average-nya. Nah, ini data yang ada di Grittle, MA-nya. Nah, ini MA yang ada di Grittle dan Excel kita lihat di bulan 3 2001. Nih, Maret 240,333. Lalu bulan 4-nya 255,667. Sama ya semua datanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi exponential smoothing.
Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari exponential smoothing atau ES. Nah, exponential smoothing ini adalah suatu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial sehingga data paling akhir mempunyai bobot atau timbangan lebih besar dalam rata-rata bergerak. Exponential smoothing ini biasanya juga disebut dengan teknik penghalusan data. Oke, kita kembali ke data yang kita gunakan tadi. Ini grafiknya kita turunkan dulu. Sini. Nah, di sini kita akan mencari exponential smoothing-nya. Kita ketik S alpanya saya menggunakan 0,5. Nah, sini udah saya kasih tambah kolom yang paling atas ini akan kita gunakan untuk memasukkan initial value. Jadi kita cari dulu initial value-nya, baru kita bisa mencari data OS-nya. Caranya adalah kita merata-ratakan 6 data pertama. 6 data pertama berarti dari Januari sampai